Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Eh, Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Lailiansa atau kerap dipanggil Ali. Saya selaku supervisor Rumah Bemeng Surian, dan saya kali ini ditemani oleh Mas Margono selaku asisten supervisor dari RB Surian. Untuk pada pelatihan online pada pagi hari ini, kami sangat mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kasir ID, yaitu untuk yang diwakili oleh Mas Awir dan Mbak Hani. Mereka akan menyampaikan materi pelatihan pada pagi hari ini, yaitu dengan judul aplikasi kasir canggih memudahkan transaksi dan memantau usaha untuk UMKM. Nah, semoga ini menurut saya aplikasi yang sangat bermanfaat untuk dunia UMKM, khususnya untuk mungkin di bidang keuangan, akuntansi dan pencatatan. Mungkin nanti itu bisa bermanfaat. Semoga teman-teman nanti bisa mengikuti paparan materi yang telah disampaikan dan bisa mengaplikasikannya dalam menjalankan UMKM sehari-hari. Mungkin itu. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mas Awir dan Mbak Hani. Mungkin untuk saya hello atau dan lain-lainnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Isal. Mbak Hani izin untuk sebagai pendahulu, nanti selanjutnya bisa diteruskan oleh Mbak Hani. Terima kasih banyak teman-teman fasilitator dan teman-teman UMKM yang udah join di pagi hari yang cerah ini. Sedikit saya mau menampilkan video untuk sebagai awalan. Videonya ini lebih menjelaskan tentang kasir itu apa sih dan kegunaannya untuk apa. Kalau yang mungkin banyak yang belum tahu juga, kasir ini peruntukannya untuk apa dan siapa yang penggunaannya. Sedikit intro. Nah, ya. Sudah kelihatan? Ya. Jadi ibu itu harus serba bisa, apalagi seperti aku punya anak ada 5, terkadang aku harus bisa menjadi ibu buat mereka, menjadi perawat ketika mereka sakit, menjadi guru ketika mengajarkan mereka. Dan selain itu karena aku juga punya banyak usaha, aku juga harus bisa membagi waktu buat suami, anak-anak, juga kerjaan, dan tidak lupa waktu sendiri. Punya usaha lebih dari satu, emang harus serba bisa karena banyak banget yang diurusin, dari ngurusin cabang, penjualan, karyawan, stok, pajak, banyak banget. Untung ada kasir yang membantu aku untuk seluruh urusan transaksi hingga urusan cabang, dan semua bisa dilakukan hanya dalam satu aplikasi. Hebatnya lagi, kasir menerima pembayaran non tunai, dan untuk semua fitur itu gratis tanpa biaya bulanan. Keren banget ya? Nah, jadi ya, jadi teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini, jadi nyanyi saya. Sebenarnya kasir ini dibuat sama teman-teman pendiri kasir, teman-teman founder kasir itu sebagai bentuk ekosistem dagang, yang dimana di sini mencakup banyak transaksi dan kelola produk yang semua pencatatan rangkuman yang sudah terformat itu akan bisa didapatkan oleh UMKM nantinya. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan juga oleh Mbak Hani untuk lebih detailnya terkait bagaimana kasir ini berangkat dan permasalahannya apa. Nah,
mau menyampaikan juga misinya kasir sebenarnya itu untuk apa dibentuk sama teman-teman usahawan. Nah, kasir ini sebenarnya ingin menciptakan peluang ekonomi yang sama bagi UMKM melalui teknologi. Nah, makanya teman-teman founder atau teman-teman pendiri kasir ini sebelumnya juga mereka adalah usahawan juga, dari jualan pulsa, terus kemudian jualan baju, kopi, sampai buka kedai kopi, sampai ada yang buka makanan juga. Nah, mereka mengalami beberapa masalah-masalah gitu, atau mengalami kendala-kendala yang sebenarnya dihadapin juga sama teman-teman UMKM. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Hani. Saya sebagai pendahulu aja atau info. Silakan Mbak Hani. Ya, terima kasih Mas Awir. Ini boleh saya aja yang share screen nggak? Boleh ya? Oh boleh, siap. Sudah dijadiin host ya? Boleh minta di. Siap. Nah, sudah Mbak Ani, sudah saya jadikan ke host? Ya. Kelihatan teman-teman semuanya? Kelihatan ya. Iya, salam kenal dulu nih semuanya. Terima kasih buat teman-teman dari RB Seruyan ya. Kalau nggak salah dari Kalimantan ya, Kak Ali ya, dari semuanya. Ya, dari Kalimantan Tengah, Mbak. Iya, benar. Jadi karena kita sekarang sistemnya online nih, jadi kayak kerasa dekat aja sebenarnya. Jadi tadi saya berpikir ini masih daerah Jawa atau bukan gitu kan. Ternyata setelah pernah ingat gitu, ada teman Seruyan. Kayaknya Kaltim deh, aku pikir gitu Kalimantan. Aku cari lagi emang bener gitu. Salam kenal, jadi aku ini Hani. Nama aslinya sih sebenarnya Anita gitu. Cuman teman-teman kasir manggilnya Hani. Mungkin dari beberapa pengguna kasir juga udah kenal Hani nih, karena memang biasanya Hani ini adalah yang bisa dibilang ya yang lebih langsung ketemu user-user pengguna yang baru daftar gitu. Jadi untuk panduin caranya, untuk sharing kendala penggunaannya, apalagi yang baru-baru nih. Nah, boleh ketemu sama Hani nanti di kasir gitu. Jadi di sini sekarang diberikan kesempatan, sebenarnya kita edukasir ini seperti ini sih sebenarnya, kenalan dulu. Terus kita mau memperkenalkan diri, kita dari kasir, inilah kasir, kita mau kenalan nih kepada UMKM di Indonesia, salah satunya komunitas dari RB Seruyan gitu. Jadi kedepannya kita mengharapkan dari kenalan ini kita bisa bersilaturahmi lagi di lain waktu, mungkin dalam hal pemakaian, atau mungkin sharing tentang usaha, kita tetap ini, luangkan waktunya gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Jadi kita di sini sudah mempersiapkan nih sedikit materi sebenarnya. Jadi materi ini sebenarnya seperti ringkasan atau rangkuman pengenalan dari kasir. Nah, di sini kita menyimpulkan kasir ini adalah ekosistem dagang untuk UMKM. Jadi kenapa dibilang ekosistem? Jadi di ekosistem ini adalah ibaratnya suatu komunitas ya. Nanti komunitasnya temu lagi komunitas. Nah, itu semua dari UMKM di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap sih ekosistem ini bisa lebih besar lagi. Jadi yang diperuntukkan atau ditujukan hanya untuk UMKM di Indonesia, seperti itu. Nah, saat ini teman-teman mungkin sudah ada yang mencoba, ada mungkin sudah searching juga. Jadi saat ini aplikasi kasir ini bisa kita bilang untuk memudahkan transaksi. Nah, biasanya kan kalau kita tahu nih sebenarnya transaksi seperti ini kan sudah banyak ya, dulunya di supermarket, restoran, tapi kita belum sempat tahu untuk semuanya ini bisa digunakan untuk warung atau mungkin online shop. Nah, sekarang sebenarnya udah banyak pengguna usahawan yang menggunakan sistem seperti ini. Nah, salah satunya yang kita perkenalkan adalah kasir. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dulu nanti di handphone Android masing-masing, bisa ada di Play Store-nya, ada kasir.id. Nah, di sini mungkin sedikit permasalahan atau mungkin banyak juga sih sebenarnya ini, tapi kita rangkum sedikit saja. Jadi sebenarnya mungkin dari teman-teman ada yang sudah menyadari ini, kemudian tapi karena masih ada stok tenaga ya, jadi nggak terlalu dipikirin. Tapi sebenarnya ini akan bermasalah nih teman-teman kalau sudah ini semua yang kita dapat gitu. Jadi misalkan nih untuk mencek ya, biasanya kan kita
pemilik usaha mencek stok, mencek laporan penjualan. Nah, itu biasanya per hari, per minggu, per bulan. Nah, kalau dibuatnya secara manual, ini bisa jadi kita sendiri nanti yang mencek kesehatan kita ya. Karena apa? Karena waktu kita sudah terbagi banyak untuk hal yang bisa kita buat lebih mudah lagi. Nah, harus untuk melihat stok omnem, malah kita yang di omnem. Ini sebenarnya jangan sampai ya. Jadi kita mengharapkan permasalahan ini jangan sampai seperti ini. Kemudian niatnya hanya untuk berdagang, malah jadi begadang karena memang waktu kita kan sudah fokus dulu sebenarnya untuk berdagang, tapi kita juga harus perlu mengecek untuk situasi toko kita, kondisi toko kita seperti apa. Nah, ini kita dapat semua permasalahan ini sebenarnya karena nggak tahu kondisi toko secara simpel, secara mudah. Karena kita masih manual, seperti itu. Nah, di sini permasalahan pedagang yang mungkin dari teman-teman sudah tahu juga, kita kan mungkin sampai saat ini juga masih ada ya, pencatatannya masih manual, kemudian nggak ada rekapan yang memadai, karena apa? Kita kan manual nih, masa kita buat dalam misal satu buku pencatatan kita buat kopian satu lagi, kan untuk mencatat itu perlu waktu juga, jadi kita hanya punya satu aja rekapannya. Jadi suatu saat misal rekapan tersebut hilang, nah kita akan cari-cari lagi, ini PR lagi sebenarnya. Terus sistemnya saat ini memang dulunya ada juga sistem seperti ini, tapi ribet dan mahal. Jadi kita harus ada settingnya, harus ada servisnya, kemudian ada biaya bulanannya, seperti itu. Nah, kemudian akses pendanaannya juga terbatas. Nah, saat ini mungkin teman-teman kalau sudah tahu kasir, nah ini semua nanti bisa didapatkan dengan satu genggaman istilahnya. Nah, di sini kita mungkin sharing sedikit ya, alhamdulillahnya sampai saat ini sudah ada lebih dari 700 UMKM di Indonesia atau pengguna kasir. Jadi ini sudah tersebar di seluruh Indonesia nih teman-teman. Jadi kita biasanya ini mungkin bisa dikelompokkan ya. Jadi pengguna yang tahu sendiri, mencari tahu kasir sendiri. Kemudian kita dapat juga dari misalkan kita edukasi seperti ini dari komunitas-komunitas Indonesia. Jadi kita sudah mungkin memperkenalkan diri dalam bentuk hal kecil seperti ini, tapi sebenarnya efeknya sudah lumayan besar ya. Dari 700.000 ini sebenarnya kita sudah bisa dibilang merasa bangga lah ya, karena memang hal tersebut yang biasanya ini kan secara teknologi kita mau mencangkup dari skala kecil sampai skala besar, tapi ternyata kita masih menjangkau lebih dari seperti ini. Jadi ini suatu pencapaian yang sebenarnya kita sangat banggakan, dan kita berharap ke depannya ini lebih besar lagi, kita bisa membantu UMKM lebih banyak lagi. Nah, di sini apa sih sebenarnya enaknya pakai kasir? Nah, kita bisa simpulin ini semua teman-teman akan dapatin ya. Efisien, benar efisien, karena apa? Nggak perlu membayar, bisa gunakan secara gratis, bisa gunakan dari handphone sendiri, nggak perlu harus setting semua dengan alat kasir yang canggih. Nah, kita sudah bisa optimal juga. Ya, karena apa? Karena tadi kan sudah dari sistem manual, sudah menggunakan kasir, kan waktu kita juga lebih fokus untuk jualan ya. Jadi tujuan utama kita untuk berusaha sebenarnya udah dapat. Kemudian praktis juga. Kemudian ini bisa menghemat waktu. Ya, teman-teman bisa menghemat waktu, kita bisa pastikan itu sampai dengan 70% lebih cepat. Karena memang apa? Misalkan nih kalau kita berjualan kita siapin dulu nih barangnya, kemudian barangnya kita berikan dulu kepada customer. Nah, setelah itu kan kita harus catat dulu nih. Tadi pelanggannya beli apa ya, terus laporannya seperti apa. Nah, nanti kita rangkum-rangkum sendiri kalau manual, dan itu sangat-sangat membuang waktu kita. Biasanya kita digunakan untuk berdagang, misalnya untuk pelanggan lain, melayani pelanggan lain, tapi kita harus catat dulu. Tapi kalau misalnya sudah pakai kasir, kita tinggal input aja. Barangnya diberikan kepada pelanggan, nah pelanggan satunya tinggal bertransaksi kembali. Nah, untuk laporan dan stoknya, kita nggak perlu khawatir. Nanti pada saat mau closing ataupun pada saat waktu luang, kita tinggal melihat aja sistem yang menghitung semua. Nah, di sini bisa kita bilang naikkan levelmu dengan pakai kasir. Jadi kita mencatat pangkal cuan. Jadi kita catat dulu supaya kita tahu keuntungan kita itu apa. Nah, pencatatannya supaya tervalidasi, kita menggunakannya kasir. Karena apa? Tidak ada lagi tadi data yang ribet.
ataupun laporan yang ribet seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan dengan kasir. Nah, teman-teman mungkin boleh dibagi juga ya, Mas Awir, ada di Play Store. Jadi nanti boleh di-scan pakai barcode ini juga boleh, atau mungkin bisa langsung download kasir. Jadi pengguna Android sudah bisa langsung menggunakannya secara gratis. Nah, di sini kita perkenalkan ada 3 jenis ya. Jadi kita ada 3 jenis, ada kasir free, kasir pro, sama dengan fitur tambahan. Nah, ini apa bedanya sebenarnya? Jadi dari teman-teman yang sudah mendownload kasir, teman-teman sudah dapat kemudahan ini, si kasir free. Jadi kasir free ini adalah fitur dasar nih. Kita bisa daftarin produk sebanyak apapun, melakukan transaksi sebanyak apapun, bahkan kita bisa input outlet cabang jika sudah punya, pegawai, kemudian kita bisa lihat laporan penjualan kita nih. Namun memang pembayaran laporan penjualan ini kita terbatas akses hanya dengan 1 bulan terakhir. Tapi itu masih memudahkan karena apa? 1 bulan terakhir itu mungkin bisa masih teman-teman butuhkan ya pada saat mungkin penggajian, pada saat mungkin mau lihat dalam sebulan ini saya riwayat penjualan sudah seperti apa sih? Sudah dapat kenaikan apa, produk apa, misal seperti itu. Nah, di sini kita perkenalkan lagi nih, ada level keduanya, ini kasir pro. Kenapa harus ada kasir pro? Jadi ini teman-teman sebenarnya kasir pro ini dimunculkan karena dari kebutuhan dari usahawan yang lebih meningkat lagi. Gitu. Jadi kalau kita bisa bilang kita mulai dari skala kecil, skala menengah, skala atas. Nah mungkin dari kasir pro ini kita nggak bisa bilang dari skala kecil nggak bisa pakai karena fitur-fiturnya memang dibutuhkan oleh semua usahawan karena ini masih fitur yang umum. Seperti nih. Tadi kan sudah punya karyawan ya, pegawai sudah didaftarin. Tapi kita mau kasih fasilitas lagi, supaya pegawainya bisa melakukan absensi, kita bisa melihat laporan penjualan berdasarkan nama pegawai, nama pelanggan, berdasarkan produk terlaris. Nah, ini dibutuhkan untuk si kasir pro. Kemudian, ada juga nih akses otorisasinya. Akses otorisasi ini fungsinya buat apa? Jadi si pegawai tadi, kalau kita bisa daftarin secara supervisor, operator, tapi kita mau membagi-bagi lagi nih, aksesnya apa aja sih yang boleh dibuka oleh si karyawan kita, apa yang tidak bisa. Nah, kita bisa lagi untuk atur aksesnya. Jadi tadinya kita hanya mengatur sistem pencatatan usaha, tapi kita bisa lagi mengatur untuk manajemen usahanya. Jadi kita bisa tahu nih peningkatannya harus di mana. Di sini ada penurunan, kita harus meningkatkan di bagian apa, seperti itu. Jadi dari laporan lengkap tadi bisa diekspor, bisa mengatur pegawai, absensi, atau mungkin bisa melihat tipe order ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau ada transaksi, ada beberapa nih teman-teman usahanya ada online, offline, Grab, GoFood, Shopee. Nah, kita bisa bagi-bagi lagi tipe ordernya. Kemudian ada fitur premium. Kalau fitur premium ini kita sebut sekarang sih fitur tambahan ya. Jadi ini bisa kita bilang juga, ini tergantung dari teman-teman usahawan. Kalau memang dirasa membutuhkan, bisa dilihat lagi. Misalkan nih logo usaha, teman-teman sudah punya nama toko, kemudian sudah ada logonya. Nah, logo tersebut kita pengen buat di struk. Jadi itu kan kayak branding ya, bisa jadi untuk supaya memperkenalkan logo usaha kita, kemudian lebih bagus lagi dalam pemberian struk. Nah, kita bisa aktifkan. Nah, ini opsional. Nanti kalau teman-teman pengen lihat, di aplikasi sudah ada, fungsi-fungsinya juga sudah ada. Nah, nanti boleh dikepo-kepoin dulu, supaya nanti bisa tahu nih, emang ini yang saya butuhkan atau enggak. Jadi kita menyarankan kalau memang fitur tersebut kakak tidak butuhkan, tidak usah dibeli ya. Dan ini fiturnya ini kakak cuma beli sekali, pakai selamanya. Jadi misalkan logo usaha harganya 20.000, beli sekali, nanti aktif selamanya sampai kapanpun. Nah, di sini kita juga ada perlengkapan ya, perlengkapan dagang yang digital. Nah, kalau teman-teman sudah punya, seperti tadi Android, nah nanti teman-teman mungkin menambahkan lagi kayak scanner, printer Bluetooth, nah nanti bisa dilihat dari kasir, karena kita juga menyediakan beberapa device atau alat yang benar-benar kita sudah pastikan ini sudah support ke kasir ya, support lancar. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya belum punya, nah bisa tanyain kepada kasir, bisa beli dari kasir juga supaya kita bisa bantu untuk pemakaiannya. Nah, saat ini
teman-teman, kita di sini ada juga fitur pembayaran digital. Jadi kita bisa menemukan kemudahan ya. Jadi selain pembayaran tunai, transfer, tapi di zaman sekarang kita bisa menggunakan metode kayak barcode QRIS gitu. Jadi nanti dari ShopeePay, Dana kita bisa terima sekaligus. Jadi nggak perlu 5 barcode yang berbeda, tapi kita 1 barcode aja bisa menerima pembayaran digital seperti ini. Nah, ini sudah banyak sih digunakan di kalangan anak muda ya, atau mungkin bisa dibilang juga untuk zaman sekarang semua pembayarannya serba digital gitu. Nah, tadi dari permasalahan yang tadi nih teman-teman, kan udah ada masalah nih catatan stok, manual dan lain sebagainya. Nah, kita di sini memberikan istilahnya kayak ini ya, perbandingan gitu. Perbandingan ini tergantung dari teman-teman semuanya. Apakah masih memilih nih pedagang zaman dulu yang tadi pusing banyak catatan, atau akan beralih dengan pedagang zaman sekarang yang serba canggih hanya menggunakan kasir. Jadi nanti teman-teman akan temukan kemudahannya. Selagi gratis kenapa nggak dicoba seperti itu? Karena ini mungkin seperti ini ya, karena pemahaman di awal kita mungkin sulit atau seperti apa. Tapi kalau sudah diberikan hal yang seperti ini, misalkan udah ada seperti praktis tadi, efisien juga, kenapa enggak kita mencoba untuk hal yang lebih baik lagi untuk usaha kita. Nah, di sini kita kenalin, jadi nanti teman-teman tadi kan sudah mulai download ya aplikasinya, nanti akan ada menu beranda. Nah, di menu beranda itu, sebelum menu beranda seperti ini, akan ada kelola produk, outlet, pegawai, kemudian nanti ada menu transaksi. Sebenarnya yang 3 ini aja yang kita utamakan. Atau mungkin yang paling utama itu adalah mendaftarkan produk dan transaksi. Jadi kita jangan memikirkan sulitnya dulu gitu. Jadi kita jangan memikirkan outlet yang lain dulu, jangan memikirkan pegawai gimana nih cara download sama pegawai. Daftarin barangnya dulu, kemudian coba transaksi. Karena kemudahan di awal ini, teman-teman akan mencari tahu lagi, oh ini akan mengikuti kemudahannya gitu. Nah, nanti kalau sudah mendownload, nanti kita coba registrasi dulu. Registrasinya itu hanya kita mendaftarkan akun. Jadi kita pastikan 1 akun, 1 nomor handphone. Jadi nanti teman-teman bisa daftarin nama pemilik, emailnya jika sudah ada, nomor handphone, passwordnya. Kemudian juga nanti kita akan tambahkan dengan nama usaha. Kita bisa pilih jenis usahanya apa, retail, F&B, kemudian jasa, bisa laundry. Jadi kita nggak menutup kemungkinan ya teman-teman. Jadi kasir ini nggak hanya bisa digunakan untuk usaha restoran, usaha toko kelontong, tidak. Jadi semua usaha kita buat setting secara umum. Bahkan nih kalau bisa dibilang kita ini pengguna usaha jasa ya, jasa sudah lumayan banyak menggunakan kasir. Kayak laundry, salon, bengkel, sudah banyak teman-teman. Jadi tergantung dari kitanya aja sih produknya seperti apa, kita daftarkannya seperti apa. Nah, di sini tadi yang mengelola produk. Jadi teman-teman di sini kan sudah ada nih mengelola produk, kita hanya daftarkan yang pentingnya saja. Gitu. Jadi kita daftarkan nama produk. Kemudian kalau teman-teman mau buat foto supaya katalognya lebih bagus lagi boleh. Gitu, karena kan ada nih foto supaya nanti pada saat transaksi kita mau lihat fotonya aja nih gitu, boleh ditambahkan. Kemudian buatkan mereknya, merek apa. Kemudian kategori ini kalau bisa dibuat aja supaya ini mengkelompokkan produk-produknya lebih rapi. Misalkan kategori makanan dan minuman. Jadi pada saat pelanggan beli, kita tinggal klik aja nih kategori apa nih yang dia beli hari ini, makanan kah atau minuman kah, supaya nanti menu-menunya nggak tercampur semua. Jadi kan kalau tercampur semua, kita juga agak bingung nanti kalau apalagi produknya banyak ya, nyarinya di mana nih kalau nggak dikelompokin. Gitu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah daftarin produk tersebut, nanti bentuknya seperti ini. Tapi nanti untuk transaksi bentuknya tidak seperti ini ya. Jadi nanti kalau memang sudah ada foto-fotonya, bisa nanti dia berjejer berdasarkan pengelompokan tadi, kategori. Jadi kita tinggal tahu nih, oh ini produknya yang ini, stoknya ini, tinggal mentransaksikan saja. Jadi sebenarnya hanya itu yang paling poin penting pemakaian kasir di awal. Nah, di sini baru kita coba lagi daftarin pegawai. Kalau teman-teman sudah punya, walaupun 1 pegawai atau 2 pegawai bisa didaftarkan di menu pegawainya. Nanti tinggal klik icon yang plus saja. Jadi yang penting ditambahkan pegawai ini di sini, kita hanya perlu nama, jabatannya apa nih, misalnya kasir, aksesnya apa, apakah sebagai operator, nah dengan nomor handphone.
Kemudian buatkan PIN. PIN-nya mungkin bisa setara aja nih semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Nah, tapi yang paling utama di sini adalah nama dan nomor handphone. Karena nanti si pegawai tersebut diberikan akses, nanti pegawainya bisa login sendiri. Kalau sudah login sendiri kan bisa dibedakan ya dari HP pemilik sama pegawai. Jadi dimanapun pemilik bisa tetap kontrol apapun aktivitas si pegawainya. Nah, nanti kita pilih outletnya, misalkan outletnya pusat pun kita pilih dia penempatan di pusat seperti itu. Nah, di sini juga kita sudah berikan kebebasan dari teman-teman usahawan semua. Kalau misalkan punya lebih dari 1 outlet atau bahkan 10 outlet, daftarkan semuanya gratis kok gitu. Jadi tiap penambahan outlet nggak bakalan ada penambahan biaya ya. Jadi semisalnya teman-teman outlet saya sudah 5 nih, apakah ada biaya tambahan? Karena kan semakin banyak yang harus dilaporkan di kasirnya. Nggak perlu. Karena kita sudah membebaskan ini teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa daftarkan sebanyak apapun outletnya, sebanyak apapun pegawainya. Tinggal ditambahkan di sini. Nanti teman-teman akan daftarkan seperti tadi kayak pegawai juga. Kita buat nama cabangnya, outletnya di mana, kemudian nomor handphone dan titik GPS-nya. Jadi ini diperlukan ya teman-teman supaya nanti data-data yang tersimpan dia seperti ini nih. Jadi semisalnya dari pemilik mau ngelihat dulu nih penjualan di cabang A, nanti login, pilih cabang A. Kemudian kalau mau lihat secara keseluruhan, kita nanti akan ada dashboard kok. Jadi di dashboard tersebut, teman-teman sudah bisa ngelihat sendiri dari pencatatan dari tiap cabang. Atau mungkin, nah tadi pada saat kita sudah daftarin produk, nah ini yang penting, poin keduanya adalah transaksi penjualan. Itu. Jadi dari teman-teman nih mungkin, saya produknya banyak banget Mbak, saya nggak sempet foto-foto, nggak sempet daftar-daftar dulu. Tapi gimana mau transaksi gitu. Kayak saya mau perlu dicatat, tetap bisa. Tapi kita harapkan poin pertama tadi harus nih teman-teman daftarin produk dulu. Karena apa? Karena kan kalau kita daftarin produk, ada stoknya, kemudian nanti laporannya kan kita nggak bingung lagi. Oh iya hari ini laku produk ini, stoknya tinggal segini, berarti aku harus tambahin stoknya nih gitu. Tapi kalau teman-teman mau semisalnya memang sangat sibuk, belum ada pegawai, tapi mau pencatatannya ada, nah bisa melakukan transaksi penjualan. Jadi poin pertama itu sebenarnya kita ada penjualan ini bisa dari scan barcode, bisa dari input manual, kemudian bisa langsung metode kalkulator. Jadi kalau kita sudah klik mulai berjualan, bertransaksi, jadi nanti produk-produk yang sudah didaftarkan di menu ini akan ada di transaksi. Jadi kalau kita klik mulai berjualan, dia produknya ada nih. Seperti tadi kan udah di kategori ini, kategori umum, makanan, minuman. Jadi misalnya pelanggannya mau beli makanan, kita langsung ke kelompok makanan. Jadi kita klik, misalnya seperti itu. Nah, di sini sudah ada list down-nya. Jadi nanti produk-produknya apa, jumlahnya berapa, kemudian kita kasih diskon berapa, nah sudah bisa. Nah, nanti dari teman-teman kalau misalkan produk tersebut belum ada di daftar, tapi saya mau transaksi dulu, supaya dicatat dulu. Jadi nanti pada saat closing, saya tahu berapa penjualan hari ini, jadi nanti tinggal dicatat lagi nih. Oh ya, penjualan hari ini produk ini. Karena kan kita bisa tahu ya, terkadang kan kita tahu penjualan, tapi karena produknya belum di list, tapi kalau sudah tahu jumlahnya, kita akan ingat-ingat lagi. Oh iya, hari ini jualnya ini gitu. Nah, di sini ada metode kalkulator ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih ada pembelian tapi tidak ada listnya, nanti teman-teman klik ini saja, buatkan harganya, kemudian buatkan keterangannya. Gitu. Nah, seperti ini dia tampilannya ya. Kalau sudah untuk melakukan transaksi. Jadi semisalnya nih proses transaksinya tersebut, kita langsung sebentar. Nah, di sini kan tadi sudah ada transaksinya. Nah, nanti sudah ada pembayarannya, kita harusnya menagihkan, tapi ternyata ada, bisa dibilang ada produk tambahan. Tapi ternyata produk tambahannya ini nggak ada nih di produk yang sudah didaftarin. Misalnya rumah makan, dia daftarnya nasi. Nah, nasinya ini dia mungkin dibuatlah harganya atau didaftarkan misalnya 10.000. Ternyata dari pelanggan minta nasi tambah. Nasi tambahnya setengah aja nih, nggak satu full. Ternyata kan kita nggak ada daftarin ya, nama menu nasi tambah berapa. Tapi tetap harus kita catat nih, karena kan itu nasi tambah hanya stok kita juga. Jadi kita tambahkan saja secara manual di metode kalkulatornya. Jadi semisalnya di produk utama nasi tambahnya tadi 10.000, kita tambahin aja 5.000, kemudian buat keterangan nasi tambah setengah, misal seperti itu.
Nah, nanti kalau sudah, kita tinggal buatkan harga. Kalau misalkan mau dikasih diskon boleh. Kalau mau langsung ditagih pembayarannya tunai, atau mungkin uang pas tunai. Nah, seperti ini deh tampilannya. Jadi teman-teman tadinya mungkin nih belum ada print stroke, kita bisa langsung kirim struknya melalui WhatsApp. Nah, biasanya ini kan online shop ya. Online shop kan biasanya saya nggak butuh nih print stroke karena saya pelanggannya dari luar, saya kirim aja struknya gitu. Nah, bisa. Nah, atau enggak untuk usaha retail atau restoran butuh cetak struknya. Nah, tinggal kita pilih saja. Nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah daftarin nama usaha, akan ada nama usahanya. Nanti bisa ditambahkan lagi nih nomor telepon atau info pemesanan, boleh di sini. Atau mungkin boleh ditambahkan di sini terima kasih. Boleh kalau ingin pesan kembali bisa hubungi kami ya, misal seperti itu. Jadi bisa seringkas itu kita bisa memberikan info lebih banyak lagi. Nah, nanti teman-teman tadi kan transaksinya sudah ada. Nah, kita pengen tahu transaksi itu di mana tersimpannya. Mau lihat dulu nih riwayat-riwayat sebelum melihat dari laporan. Nah, di sini kita sudah ada submenunya. Nanti teman-teman pilih riwayat saja. Nah, di sini akan ada dua nih tampilannya. Ada yang transaksi berhasil. Kemudian di sini ada transaksi kasbon. Bedanya apa? Jadi misalnya teman-teman pembayarannya sudah lunas, dia akan berpindah ke riwayat transaksi. Jadi ini adalah transaksi yang sudah lunas semua. Nah, misalnya ada pertanyaan nih, Mbak saya sebenarnya udah transaksi, tapi ada pengembalian barang, apakah bisa dikembalikan dibatalkan? Bisa. Jadi misalkan dia belinya di sini nih transaksi ini kemarin mau dibatalkan, diklik saja transaksinya, kemudian kita batalkan. Misalkan pembatalannya satu item saja boleh, atau seluruh dari transaksi ini mau dibatalin boleh juga. Nah, kemudian di transaksi kasbon di sini nih, kalau diklik nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah transaksi yang bisa dibilang belum dibayar lunas, ada tenggat waktunya. Jadi teman-teman nanti misalkan sudah ada nih pembelian, sudah ada pelanggan, kita buat tenggat waktunya besok. Nah, nanti malam mungkin akan ada notifikasi dari kasir. Tolong dihubungi ya, misalnya notifikasi ini mengingatkan kembali supaya teman-teman menghubungi customer-nya tadi, supaya besok melakukan pembayaran. Nanti kalau pembayaran ini teman-teman klik lunasi, dia akan berpindah otomatis ke riwayat transaksi. Nah, nanti ini semua akan masuk di laporan usahanya. Gitu. Nah, di sini mungkin sedikit ya. Jadi ini adalah rangkuman dari dashboard-nya kita, dari website-nya kasir. Jadi kalau teman-teman sudah punya satu akun, teman-teman sudah berhak mendapatkan ini semua. Jadi kita bisa lihat lagi, tadi nih misalkan penjualannya. Jadi kita tahu penjualan kita bulan ini berapa, keuntungannya berapa, dari berapa transaksi, seperti itu. Jadi sudah ada keterangan lengkapnya. Jadi nanti untuk lebih detail lagi kita pengen tahu dari penjualan ini produk yang paling laris. Nah, nanti tinggal diklik saja laporan-laporannya lebih detail seperti itu. Nah, di sini kita juga ada menu pengaturan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, kok ini berandanya kalau saya mau print stroke atau ini mau di mana dikoneksi. Nah, semuanya ada di menu pengaturan. Jadi di sini mungkin kita kenalkan satu-satu dulu. Jadi kalau teman-teman biasanya ini ada perubahan nih, misalkan kita ingin daftarin produk, daftarin pegawai, daftarin outlet, kita sinkron dulu ya. Kemungkinan kan datanya pada saat mendaftarkan tadi kan sinyalnya kurang stabil. Jadi kita sinkron dulu supaya data tadi ketarik semua. Kemudian ada nih poin 1, pajak. Pajak ini digunakan buat apa? Jadi kita bisa memberikan pajak produk untuk usaha kita. Biasanya sih digunakan banyak di ini ya, usaha restoran. Jadi teman-teman kan mau buat pajak makanan supaya nanti ada pelaporan pajaknya. Jadi bisa dibedain laporannya, bisa dikenain juga di setiap produknya. Kemudian ada pembayaran digital, nanti teman-teman bisa mengaktifkan di sini kalau sudah buka pendaftaran. Kemudian ada lagi di sini poin ketiganya, printer ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya printer Bluetooth, nanti koneksiinnya di sini dulu ya. Jadi kalau sudah terkoneksi, printernya sudah ketemu, dan nanti bisa digunakan secara otomatis. Kemudian juga bisa ada menghubungkan barcode, dia sistem Bluetooth juga. Jadi ini biasanya digunakan sih untuk usaha retail kebanyakan, nanti boleh dihubungkan. Kemudian di poin kelima ini ada atur struk. Nah, di atur struk ini nanti teman-teman bisa atur lagi nih untuk logo usahanya, info pemesanannya, nomor telepon, alamat, ataupun apapun yang mau ditambahkan di struknya, teman-teman bisa atur di sini. Gitu.
Dan untuk tampilan katalog tadi yang bentuk foto, nah nanti kita buat aja dalam bentuk grid. Ada 2 pilihannya, list dan grid. Kalau list ini dalam bentuk nama-nama, nanti kalau grid dia dalam bentuk kotak-kotak, nanti kotak-kotak tersebut ada foto dari produk-produk dari teman-teman semua. Nah, nanti di sini selain kita membantu teman-teman secara langsung, mungkin teman-teman mencari kita nih, pada saat menggunakan saya ada menemukan kendala seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita sudah ada menu bantuan di aplikasinya. Di sini nanti teman-teman akan kliknya, supaya nanti masuk ke layanan live chat. Jadi nanti teman-teman bisa buat di sini percakapan baru atau kirimi saya pesan. Jadi ini sebenarnya teman-teman kita juga di kasir yang membantu langsung pengguna. Jadi nanti boleh langsung hubungi kita supaya kita bisa tahu kendala teman-teman di mana, apakah mungkin pada saat daftarin produk, transaksi. Nah, sebisa mungkin kita akan bantu. Nah, di sini dashboard view-nya. Jadi aku tampilin sedikit saja. Jadi nanti boleh teman-teman lihat juga, bisa login ya di webkasir.id. Nanti login dashboard-nya itu pakai nomor handphone saja sama PIN yang sudah terdaftar di aplikasi. Jadi kalau teman-teman sudah punya aplikasinya, teman-teman juga sudah punya dashboard-nya. Kita berikan free juga, nggak harus bayar ya kalau punya dashboard ya, sudah bisa langsung login saja. Nah, nanti dia seperti ini. Jadi kalau sudah login, nanti tampilannya gini nih teman-teman. Jadi kalau mau lihat laporan lebih lengkap lagi, teman-teman klik di sini supaya teman-teman bisa ekspor atau ambil laporannya untuk pembukuan teman-teman. Jadi bisa di-copy datanya. Kemudian ada riwayat transaksi, bisa juga upload produk dari sini ya. Jadi kalau import tadi kan dari aplikasi kan daftarin satu-satu. Kalau dari sini nanti bisa teman-teman sekaligus dari Excel. Kemudian pegawai semuanya ada di sini sih. Inventaris ini nanti teman-teman bisa lihat. Kita bisa daftarin supplier, kita bisa lihat dari supplier tersebut kita lagi proses pembelian apa seperti itu. Jadi kita bisa data selain dari data penjualan kita, data pembelian kita juga bisa kita simpan di sini. Tuh. Seperti itu sih kira-kira untuk pengenalan kasir kita. Jadi sebenarnya ini hanya tahap ini ya, pengenalan ini apa sih, menunya apa-apa aja. Tapi dari teman-teman, kalau seumpamanya nanti ini kita sudah kenalkan, teman-teman mau coba gunakan, download dulu, kemudian ada kendala, saya mau di training lagi nih Mbak terkait pemakaian cara menggunakannya. Nah, kita sediakan waktu untuk itu. Gitu. Jadi kita berharap sih dari teman-teman semuanya, dari sharing kita, nanti boleh dicoba dulu, mumpung belum ada biaya sih. Setahu aku nggak ada ya Mas Hawir ya, jadi kita nggak ada memberikan biaya untuk download, biaya bulanan, servis, dan lain sebagainya. Bisa gunakan dulu di handphonenya. Nanti kemudian merasa optimal, saya mau beli ini nih Mbak, alat kasirnya, nah boleh. Seperti itu. Tapi untuk sekarang kita mengharapkan dari teman-teman bisa coba-coba dulu, supaya apa? Kita semua bisa naikkan level dari usaha sih, gitu. Dari ekosistem yang kita harapkan tadi lebih besar lagi, kita juga mengharapkan manajemen usaha dari teman-teman lebih besar lagi juga, gitu. Mungkin dari aku itu aja nih, mungkin langsung sesi Q&A atau mungkin sharing, nggak apa-apa nih Mas Awir, aku serahin ya. Iya, siap. Nah, terima kasih banyak Kak Hani, materinya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya sama Kak Hani. Oh iya, Kak Hani, ini ada Mbak Atik tadi nih, sekalian kita sebut. Nah, kita lihat. Wah, keren nih buat usaha. Jika berminat berapa ya? Nah, tadi kan mungkin disampaikan juga sama Kak Hani ya, bahwa sebenarnya kalau kita download pun itu gratis. Dan perlu disampaikan di awal, kalaupun teman-teman ingin berbayar, yang gratis itu akan tetap bisa dipakai. Kalau misalkan teman nggak berbayar, yang free itu nggak bakalan dinonaktifin gitu. Jadi tetap masih bisa dipakai terus. Nah, mungkin coba boleh dikasih tahu Kak Hani kisaran harga atau range harganya jika emang berbayar itu. Baik. Jadi kalau kita yang tadi ini level-level tadi, memang kita ini sih hanya sifatnya menyarankan saja ya. Kalau untuk tergantung kebutuhan, tergantung dari teman-teman yang tak usahakan dari teman-teman semua. Jadi kalau kita di kasir free bisa gunakan gratis. Kalau kasir berbayarnya adalah kasir pro. Dia itu berlangganan, dia untuk 1 tahun 360.000, kemudian 2 tahunnya 600.000. Nah, beda lagi kalau teman-teman menghubungi kita langsung, bukan dari aplikasi nih, misalkan kita pasti akan ada diskon tertentu ya. Karena memang kita udah diberikan kesempatan nih, selain mengedukasi, kita berikan kesempatan untuk memberikan kemudahannya juga. Gitu. Jadi nanti mungkin dari Kak Atik ya,
Kak Atik boleh nanti hubungin Hani juga, dari Mas Awir juga untuk pembelian, boleh. Tapi sebelum pembelian nanti boleh digunakan yang free-nya dulu. Nah, untuk fitur tambahannya tadi, kisaran harganya hanya dari 15.000 sampai 30.000. Dan itu sekali beli sudah pakai selamanya. Jadi kalau teman-teman sudah butuh nih misalkan logo usaha atau mungkin kelola diskon, bisa nanti digunakan. Gitu. Itu sih untuk kisaran harga. Kalau untuk kisaran device-nya atau mesin kasir paket komplitnya, dia ada sekitar 2 jutaan ya sampai 3 juta. Tapi itu nanti kalau teman-teman udah punya misalkan HP Android, HP-nya ini udah disediakan nih khusus untuk toko. Kalau bisa kita sarankan juga jangan dicampur-campur ya. Karena kan kalau dicampur kita tahu nih, kita lagi WhatsApp-an, lagi lihat Instagram, tapi ada pembeli kan agak menyulitkan. Bisa jadi nanti datanya lemot juga. Karena kan sudah dicampur datanya. Jadi kalau untuk khusus kasir, boleh diluangkan satu untuk kasir. Gitu. Tapi nanti kalau ke depannya teman-teman butuh khusus alat kasir, jadi nggak mau pakai Android handphone, nah bisa nanti menggunakan yang dijual oleh kasir gitu Kak Ati. Halo Kak Junaidi ya dari Dumai ya, saya dari ini sih dari Jakarta. Tapi udah pernah ke Dumai nih sama Kak Isma ya. Ada lagi? Khairi, keren aplikasinya. Wah, terima kasih banyak Mas Khairi. Terima kasih. Junaida, bukan Junaidi. Oh, Junaida nih, Ibu Junaida. Maaf, salam kenal ya, Bu. Oh, ada Mas Tommy nih, Mas Tommy Nurwanto. Saya jualan minuman bisa kan ya? Bisa, Mas. Bisa, Kak. Kita bisa pastiin kasir bisa digunakan semua jenis usaha. Jadi apalagi kakak nih usaha minuman kan ada produknya tinggal pasti udah ada nama dong. Misalkan minuman apa, kemudian misalkan kalau zaman minuman sekarang kalau boleh tahu yang kekinian ya yang ada toppingnya. Nah bisa lebih lengkap lagi nanti kita bisa daftarin opsi tambahannya, menu pelengkapnya seperti apa, harganya berapa, varian rasanya juga sudah banyak bisa ditambahkan. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa dibilang lebih cocok malah ya, karena terkadang yang menanyakan hal seperti ini adalah yang usaha produk jasa. Apakah bisa nih saya laundry, saya kan kiloan gitu, apakah bisa saya care wash, saya kan salon. Ternyata pada saat kita edukasi, dicoba dulu daftar menu itu atau produk sesuai dengan yang kita perjualbelikan, sesuai dengan usaha kita. Ternyata bisa bekerja kok sama. Apalagi untuk produk barang seperti ini. Bisa ya Kak Tommy? Iya, muncul pertanyaan gini sebenarnya banyak lebih ke jasa ya biasanya kan ya. Dari barbershop sih biasanya karena mereka itu kan jasa potong dan belum bisa naker harganya berapa. Iya benar. Tapi pasti akan ada produk yang sudah ada takarannya. Kayak salon itu kan dia sudah ada paket nih, paket cream bath sama potong. Nah, itu sudah bisa didaftarkan sesuai dengan yang kita berikan aja sih sebenarnya. Misalkan potong rambut dia kan opsional nih, anak-anak, dewasa, wanita, pria. Nah, kita tinggal daftarin aja sesuai dengan itu. Nggak akan berbeda kok karena produk barang sama produk jasa sama ada harganya. Nah, butuh pencatatan di situ. Nah, melanjutkan nih tadi pertanyaan Mas Tommy juga. Harga alatnya berapa? Saya bukan pengguna Android. Nah, kalau di iPhone bisa nggak tuh, Kak? Gitu. Untuk saat ini, Kak Tommy, karena kita nih masih fokus banget UMKM. Kita tahu UMKM itu yang paling dasar dipunya itu adalah Android, belum sampai iOS atau iPhone, jadi kita masih belum bisa. Tapi nggak menutup kemungkinan ke depannya kita akan membuat pengembangan seperti itu ya Kak Tommy, karena memang namanya teknologi, sekarang nih seperti ini, kita nggak mau di stagnan di sini-sini aja. Kita mau menyesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna ya, atau dari usahawan. Jadi ke depannya nanti mungkin akan dibuat seperti itu supaya lebih menyeluruh lagi. Tapi untuk saat ini masih Android. Jadi semisalnya Kak Tommy belum punya, kita punya ini sih mesin kasir ya. Mesin kasirnya ini nanti sudah lengkap. Jadi nanti boleh diberikan aja nomornya Hani boleh. Jadi nanti pada saat Kak Tommy pengen dipanduin untuk penggunaan alat dari kasir atau paket-paket tersebut, nah kita bisa lakukan training juga. Tapi trainingnya saat ini masih online saja ya Kak Tommy. Tuh. Mungkin kalau untuk yang nanya-nanya harga alatnya juga kayak Kak Tommy bisa langsung. Nanti Kak Hani boleh share juga ya kontaknya. Boleh. Mbak Wiwi juga. Mbak Wiwi itu dari tim kasir kebetulan.
Oh iya, ada pertanyaan lanjutan nih, Mbak. Ya, boleh. Perkenalkan saya Penti. Apakah bisa dipakai satu akun dengan 2 jenis usaha? Misalkan kayak jualan pulsa satu sama jualan kuliner yang kedua. Bisa nggak tuh, Kak Hani? Untuk saat ini, Kak, sebenarnya kita menyarankan satu jenis usaha adalah satu akun. Kenapa? Karena pengaturannya sama nih, Kak. Jadi satu akun pusat. Tapi kalau Kakak dari satu jenis usaha punya beberapa cabang, bisa gunakan dari satu akun. Tapi kenapa satu akun dengan 2 usaha berbeda harus beda? Kenapa? Tadi misalkan Kakak sudah punya logo usaha nih. Logo usahanya kan istilahnya nama usaha sih. Misalkan ini tadi ini ya, pulsa dan kuliner itu kan beda produk ya, beda produk, beda harga, beda nama juga gitu Kak. Kalau Kakak mau satukan, dia harus nama usahanya harus sama gitu. Misalnya Kak Penti nih punya usaha, misalkan nama usahanya toko serba ada. Nah serba adanya apa nih? Kuliner ada, pulsa ada. Nah Kakak bisa gabungkan produknya, bisa satu akun. Tapi kalau memang dia produknya memang berbeda, beda nama toko, beda alamat usaha, nah seperti itu harus beda akun ya. Karena itu nanti akan menyulitkan Kakak sendiri. Karena nanti di aplikasinya kan produk-produknya kan tercampur, harganya juga tercampur, pengaturannya juga satu. Sedangkan untuk alamat usahanya berbeda, tokonya juga berbeda, dioperasikan oleh orang berbeda. Nah itu nanti akan menyusahkan Kakak, nggak bakalan bisa gitu. Sebenarnya mah bisa aja ya, Mbak Hani. Bisa saja. Bisa aja. Yang penting kita ini sih sebenarnya Kak Fenti. Ini kan sebenarnya daftarin produk kan ngeluangin waktu. Nah, kalau kita pakai dua usaha satu akun, kita nggak cuma ngeluangin waktu untuk daftarin produk, tapi saat transaksi laporan usaha, nah itu 2 kali lipat jadinya gitu. Karena kita harus tahu dulu nih, ngerekapnya kan harus sistem manual lagi jadinya. Udah ada di aplikasi, oh iya penjualan dari ini. Jadi mungkin agak PR sih, tapi kalau Kakak mau coba, semisalnya kayaknya mau coba dulu satu gitu kan, nggak apa-apa. Kita nggak menutup kemungkinan Kakak nggak bisa, nggak seperti itu. Terima kasih Kak Penti. Nah, terus ada Mas Junaidi. Kalau kita mempunyai HP 2, apakah nomor HP-nya dibedakan? Oh, mungkin maksudnya jika login dia login 2 HP, tapi mau satu aplikasi mungkin ya, Mas Junaidi maksudnya gitu. Apa harus dibedakan nggak sih nomor HP-nya ketika kita punya 2 HP untuk login? Jadi untuk saat ini Kak, kita juga memberikan kebebasan satu akun Kakak bisa login dari beberapa handphone. Jadi misalnya mau diberikan kepada pegawai atau misalnya untuk khusus toko Kakak sediakan device, tapi Kakak tetap login di device Kakak sendiri supaya Kakak bisa tetap kontrol penggunanya bisa ya. Yang penting nanti aksesnya aja yang diberikan. Jadi kalau misalnya Kakak sudah punya pegawai, daftarin dia sebagai pegawai. Tapi semisalnya nih dari Kak Junaida memberikan nomor satu lagi digunakan oleh tetap mungkin dari suami atau anak. Jadi nggak perlu didaftarin pegawai, yaudah berikan aja nomor handphone yang terdaftar di kasir, kemudian berikan akses PIN-nya. Jadi mereka juga bisa login sendiri dengan akun utama. Gitu, bisa. Kita nggak batasin, bisa kok. Wah, banyak nih antusiasnya, lumayan nih kan ya. Gak apa-apa, kita sebenarnya pengen sharing sih, sebenarnya kita pengen tahu juga kondisi di lapangan atau mungkin kondisi teman-teman usahawan kan unik-unik ya, ada usaha ini, jadi kita pengen sharing juga. Kalau usaha ini gimana sih Mbak? Nah, boleh seperti itu sih, jadi supaya kita juga tahu kalau sebenarnya kasir nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau pakai seperti ini dulu, nggak usah daftarin produk kayak tadi nih, untuk transaksi aja dulu, biar ada laporan, nah bisa. Tergantung dari usahanya teman-teman. Saya mau beli alat kasirnya, boleh dibantu? Boleh Kak, Kak Tommy langsung hubungin nomor aku ya. Besok hari weekend kan, besok langsung deh. Ini karena langsung ini edukasir, biar langsung pengenalannya masih fresh. Besok kita langsung training di hari weekend kalau Kakak mau ya. Iya, mungkin Kak Hani sama Mbak Wiwik boleh di-share juga Mbak Wiwik nomornya, siapa tahu teman-teman di sini ada yang kontak. Nah, itu udah ada nomornya Kak Hani sama Mbak Wiwik. Jadi boleh. Nanti bisa dihubungin. Wow, ada pertanyaan nih tadi. Halo Kak Dede. Perkenalkan nama saya Dede.
perempuan ya. Oh iya. Halo Kak Dede. Dari Pondok Pelangi di Dema. Kebetulan saya juga sebagai pengguna aplikasi kasir di tempat usaha saya, makanan siap saji. Yang saya mau tanyakan, apakah bisa kita ngerekap jumlah menu per hari, misal minuman kopi hari ini laku 20 botol, misal. Jadi mungkin pertanyaan Kak Dede ini lebih ke barang yang laku gitu ya. Jadi penjualan produk fast moving-nya itu apa gitu. Gimana Halo. kan? Halo Kak Dede ya, salam kenal nih. Jadi nanti Kak Dede untuk produk ini kan ini sebenarnya maksudnya laporan usaha detail ya. Laporan usaha detail supaya Kak Dede tahu produk-produk lakunya apa aja, berapa pieces, harganya berapa, kemudian stoknya tinggal berapa. Nah, nanti bisa itu nanti di laporan detail. Jadi Kak Dede misalkan mau ekspor juga bisa, lihat dari aplikasi bisa, nanti tinggal lihat aja laporan berdasarkan produk yang laku. Gitu. Jadi Kak Dede mau buat rekap waktunya harian, misalkan hari ini aja nih mau diceknya, boleh. Atau mungkin Kakak lupa ngecek yang hari kemarin, boleh. Gitu. Tapi kalau untuk pengguna free, Kakak hanya bisa untuk cek rekap waktu 1 bulan. Dan itu juga laporannya rangkuman ringkasan. Jadi kalau seumpamanya Kakak mau lebih detail lagi, bisa diekspor, bisa untuk aksesnya itu kapan saja, nggak hanya 1 bulan, bisa dari bulan lalu, 3 bulan lalu, atau bahkan tahun lalu. Nah, nanti Kakak bisa update ke Kasir Pro ya. Nanti kalau Kakak juga menghubungi Hani, ini kan Kasir Pro misalkan 1 tahun 360.000 dan 2 tahunnya 600.000. Nah, nanti akan ada diskon khusus karena sudah ikut komunitas ini ya, ikut edukasi kali ini. Kita akan infokan gitu, Kak. Jadi kalau mau ngelihat laporannya itu masuknya ke web view ya? Boleh dari aplikasi, tapi kalau aku sih lebih senengnya ngarahin web kasir supaya pemilik usahanya bisa ngelihat langsung, diekspor aja supaya ada kopian data di kita. Jadi misalkan dari dalam 1 bulan kan kita pengen tahu pemasukannya, jadi bisa diekspor, bisa ada laporan cadangan ya untuk kita. Bukan berarti laporan utamanya akan hilang karena sistem di kita sih ada sistem cloud ya. Jadi selama apapun, selama Kakak pengguna, laporannya bisa tetap digunakan. Pengguna pro ya maksudnya, karena kan ada batasan waktu kalau untuk yang free-nya. Bulan ya. Iya, benar. Ya, mungkin belum ada yang bertanya, tapi kadang kepikiran nih kan, kalau misalkan kita jualannya nggak ada sinyal nih, terus offline gitu, kita bisa nggak sih pakai aplikasi? Bisa. Jadi kita sistem di kasir ini offline dan online, cuman memang untuk bisa dibilang online-nya ini sekitar 80%. Jadi kalau yang offline-nya hanya untuk input transaksi. Jadi teman-teman jangan khawatir, misalkan pada saat nih pelanggannya lagi banyak-banyaknya, ternyata jaringan mati, listrik mati, tetap kok bisa di input aja pembelian apa aja hari ini. Tapi pada saat nanti teman-teman mau lihat riwayat transaksinya, mau lihat laporannya, teman-teman ini dulu ya, di online-kan lagi, internetnya stabil dulu, lalu nanti di menu pengaturan tadi kita sinkron, supaya data-data offline tadi ditarik dulu nih, gitu. Jadi nggak ada datanya yang tertinggal. Aman bisa. Kalau untuk transaksi sebanyak apapun bisa juga secara offline. Jadi siapa tahu nih mau menghemat data dulu, matiin dulu lah pada saat transaksi, laporan nanti boleh kok gitu. Tapi selagi ini sih kalau kasir penggunaan daya internetnya nggak terlalu tinggi kok, tergantung pemakaian teman-teman. Karena kan ini nggak seperti main game atau buka video. Jadi kita rasa nanti kalau untuk menghemat internet dan lain sebagainya untuk transaksi nggak terlalu ketara sih. Jadi kalau boleh online saja. Gitu. Iya, biar langsung tersinkron ya kalau online ya. Iya benar-benar. Ya sama-sama Kak Dede. Silakan nanti hubungin Hani atau Wiwi. Dan kalau nanti ke depannya dari teman-teman semuanya mau menggunakan fitur berbayar, tapi saya mau dikenalin dulu nih. Sebelum menggunakan fitur berbayar, saya mau tahu dulu fungsinya. Nanti chat aja, boleh ke Hani juga, boleh ke Kak Wiwi juga, supaya kita panduin dulu sebenarnya memang apakah ini yang udah kakak-kakak butuhin. Gitu, supaya kita berikan pemahamannya dulu. Biar nanti ke depannya misalkan pun jadi upgrade, tidak akan ada misalkan kayak mubazir ya, karena memang sudah dibutuhkan gitu. Jangan sampai, ini belum sesuai nih sama usaha saya, tapi saya harus upgrade ke Pro. Bener. Kalau untuk Pro sih aku pasti jamin, pasti butuh. Pasti. Karena memang masih menyangkut laporan ya kakak-kakak, karena laporan kan kita butuh banget untuk usaha tuh.
Kemudian kalau memang saat ini belum punya pegawai, ya memang belum terlalu butuh untuk pro, tapi memang kita bisa ngelihat dari laporannya sih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Boleh sharing lagi nih, Kak? Iya, tuh ada yang mau cerita, Mas, kayaknya permasalahan di kasir nggak cuma itu aja nih, Mas. Saya di lapangan kayak gini. Iya, boleh sharing. Karena kita juga sebenarnya pengen tahu sih unik-unik user ini, pengguna ini seperti apa. Karena kita kan pengen ada perbaikan pengembangan juga ya. Jadi supaya ke depannya juga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua gitu. Kalau mungkin yang sudah tidak ada yang bertanya, kita bisa kembalikan lagi ke Mas Ali. Boleh. Jadi terima kasih banyak waktunya teman-teman. Mas Ali mungkin boleh dikendali lagi selanjutnya. Saya dapat terima kasih buat Mas Amir dan Mbak Hadi di kasir telah memaparkan materinya ringkas dan mudah dipahami. Saya aja tertarik sebenarnya, tapi saya belum punya usaha. Saya rasa apa ya, worth it banget lah kalau untuk aplikasinya, sangat bermanfaat khusus bagi UMKM. Cuman ya namanya kita kan nggak semua UMKM yang sudah melek digital, kan kita perlahan lah pengenalannya. Namanya kita kan namanya boleh digital kan ada step by stepnya. Yang saya harapkan adalah UMKM yang pertama adalah punya kemauan. Iya, betul. Meningkatkan pengetahuan dan wawasannya salah satu dengan aspek digitalisasi bidang usahanya, supaya ini untuk memudahkan kita juga sih gitu loh. Aplikasinya sangat bermanfaat bagi kita. Mungkin untuk yang terakhir nih, adakah teman-teman mungkin tadi ada yang malu atau ada apa gitu, belum berani bertanya, mungkin bisa bertanya secara langsung atau via chat mungkin terakhir kalinya supaya clear. Kalau memang tidak ada, mungkin saya rasa cukup Mas ya. Ini ada nih satu lagi dari Mas Kairi, Mas atau Ibu Kairi ya. Jadi kalau Mas Kairi, halo apa kabar ya? Jadi kalau untuk outlet cabang seperti tadi kita nggak membatasi sebanyak apapun produknya, sebanyak apapun pegawainya, sebanyak apapun outlet cabangnya, kakak bisa tetap daftarin, bisa tetap kontrol semuanya. Nggak ada biaya tambahan lain. Semisalnya nih, Kak Kairi, saya mau upgrade dong ke Kasir Pro karena saya mau lebih optimal lagi dalam pembukuannya gitu. Nah, apakah nanti di cabangnya juga harus upgrade masing-masing? Nggak perlu ya, Kak. Jadi cukup satu upgrade saja. Kakak sudah bisa pengaturannya untuk semua cabang gitu. Saya rasa sih mungkin kakak ada juga ya yang sudah coba lihat-lihat dari pos lain. Kita nggak mau membandingkan sebenarnya, tapi boleh supaya lebih tahu nih apakah memang sudah kasir ini yang kita butuhkan, apakah sudah kasir ini yang lebih benar gitu ya untuk kita gunakan di usaha. Nanti boleh searching dulu, bandingin dulu, karena memang setahu saya tambah outlet cabang akan tambahan biaya, tapi di kasir tidak seperti itu, karena kita memang support utamanya untuk UMKM, jadi bukan untuk sales ya ibaratnya. Memang sales kita butuhkan, nggak menutup kemungkinan memang kita butuhkan, tapi kita mau memberikan kemudahan itu juga. Jadi nggak dibatasin sejauh ini ya, Kak. Jelas ya. Salam kenal Kak Ayub. Sebenarnya aplikasi kasir ini banyak lah fitur-fitur yang memudahkan bagi UMKM atau manfaat gitu ya. Mungkin untuk sesi terakhirnya untuk Mas Awir atau Mbak Hani, mungkin adakah pesan khusus dan kesimpulan untuk materi yang hari ini untuk para UMKM mungkin disampaikan? Silakan. Mungkin ini aja sih sebenarnya. Jadi kita tahu, kita kita paham kalau kesulitan dari UMKM ini adalah membagi waktu sebenarnya. Jadi membagi waktu karena apa? Kita ada kesulitan di keluarga, bukan kesulitan sih, ada waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan, bahkan untuk usaha. Jadi untuk meluangkan waktu untuk edukasi seperti ini sebenarnya udah luar biasa. Jadi karena kita sudah meluangkan waktu yang sedikit ini, mungkin boleh dibilang dicoba saja dulu mumpung ada pengenalan seperti ini, supaya kita berharap
memang seperti ini dibutuhkan untuk nanti kemajuan usaha teman-teman gitu. Jadi kita berharap misalnya hari ini 1 cabang, besok sudah bisa menjadi 2 cabang karena sudah mempercayakan kasir untuk manajemennya. Hari ini belum punya pegawai, kita sudah mempercayakan pegawai untuk membantu kita karena memang kita yakin karena kita bisa mengatur hak akses si pegawai gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk manajemennya lah gitu. Jadi berikan kita kesempatan untuk membantu teman-teman dalam memajukan usahanya gitu. Terima kasih buat Mas Awir dan Mbak Hani. Ya. Mbak Vivik tadi satu ya dari tim. Iya. Iya, Mbak Wik dari tim kasir. Dan semua teman-teman UMKM yang telah mau berhadir dan teman-teman profesor dan asisten profesor yang juga hadir, semoga informasi ini bisa disebarluaskan, di-share ke teman-teman lain bagi yang belum tahu atau yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini, sehingga mereka pelatihan pada hari ini kita membawa nilai yang manfaat yang lebih gitu, bermanfaat bagi kemajuan UMKM khususnya. Nah, untuk itu Mas Ali, maaf sebelumnya boleh minta foto nggak? Soalnya siapa tahu besok-besok nih ada training, ternyata ini komunitas sudah pernah kenalan gitu. Boleh nggak ya? Saya mungkin nggak bisa share apa Mbak, nggak bisa screenshot nih. Mungkin langsung Mbak. Ya, boleh dari kita aja, nanti kita sharing ya. Saya bantu. Langsung bisa pandu ya. Siap. Mungkin yang lain boleh nyalain dulu kameranya. Boleh, mohon izin nih kakak-kakak semua, kita pengen kenalan. Biar kelihatan wajah cerah-cerahnya. Ya. Masih ada yang belum nyalain kamera ya. Ya, silakan teman-teman, bagi yang nyalakan fitur videonya, kita akan sesi foto bersama untuk kenang-kenangan dan dokumentasi tentunya ya kita. Ya, mungkin sudah mulai, Mas Amir? Oh, sudah ya. Oke. Baik. Senyumnya menawan semua ya. Alhamdulillah. Ya, 1, 2, 3. Lembar yang kedua sekarang. Lembar yang kedua. Bentar. Ya. 1, 2. Siap. Sudah, Mas Ali. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Salam sukses ya untuk teman-teman semua. Untuk next time-nya nanti di grup, untuk more information-nya, untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita sebar di grup. Ada kontak Mas Amir yang kita kasih, dan materi PPT-nya silakan dibaca lagi, nanti kita bagikan. Untuk kurang lebih jelasnya nanti bisa tanya-tanya langsung ke Mas Amir atau ke Mbak Hani. Oke kan Mas Amir? Siap. Oke. Mungkin itu, semoga pelatihan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan membawa kemajuan bagi UMKM tentunya. Saya dan tim dari RB Surya mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita diberikan kesehatan dan kesejahteraan untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sukses. Nanti saya share Mas ya kontak Mas Amir di grup. Siap, boleh. Mbak Hani juga nanti. Siap. Nanti untuk materinya mungkin ada yang nanya juga, Mas. Boleh di-share nggak? Boleh, nanti saya share ke Mas Ali ya. Buat dipelajarin lagi mungkin ada ya. Siap. Boleh share ini juga Bang, manual booknya. Jadi panduan awal pemakaian ya, dibagi kepada teman-teman ya. Silakan saya share juga, saya bantu share ke teman-teman yang lainnya. Supaya lebih maksimal ya. Karena terbatas nih waktunya kan. Iya, benar. Japri kan nih anytime lah kan. Iya, kalau di Japri ya bisa kapan aja lah gitu. Ya, dan lebih efektif. Itu personal kan kita. Oke, makasih banyak Mas Ali semuanya. Iya, izin pamit. Silakan mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam. Izin pamit juga.
Silakan di-share Pak Yub ke teman-teman yang lainnya. Ini mantap banget nih aplikasinya nih. Share ke saya materinya ya. Ya, siap Pak Yub. Dan terus di Parigi Motong. Oke.